Ayo belajar bersama Siba, sinau bareng matematika. Pintar angka kita jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan persamaan eksponensial yang dipadukan dengan sistem persamaan. Pada cara pengerjaan yang pertama, part pertama. Oke, kita langsung saja mendiskusikan seperti apa sih bentuk soalnya. Mari kita lanjut. Bentuk soalnya adalah diberikan X dan Y, bilangan real dengan X lebih dari 1 dan Y lebih dari 0. Jika memenuhi sistem persamaan yang pertama, XY sama dengan X pangkat 2Y, yang kedua, X per Y sama dengan X pangkat 6Y, maka nilai X adalah. Dari bentuk persamaan eksponensial dengan bentuk persamaan ini, kita memiliki dan mengetahui bahwasannya bilangan real dengan X lebih dari 1 dan Y lebih dari 0 jika memenuhi sistem persamaan yang pertama, XY sama dengan X pangkat 2Y, yang kedua, X per Y sama dengan X pangkat 6Y, maka nilai X adalah, kita akan mencari bentuk nilai dari variabel X adalah. Mari kita lanjut. Mari kita selesaikan secara terperinci. Diketahui X lebih dari 1 seperti yang sudah dibahas tadi, dan Y lebih dari 0 dengan sistem XY sama dengan X pangkat 2Y, dan yang kedua X per Y sama dengan X pangkat 6Y. Langkah pertama, teman-teman, ubah persamaan pertama. Persamaan pertama XY sama dengan X pangkat 2Y. Maka kita bisa mengambil kesimpulan X Y sama dengan X 2Y pangkat 2Y. Ini X dipindah ke bawah jadi X atau X pangkat 1. Kita bisa, teman-teman bisa dilihat di sini, maka yang tersisa hanyalah sisi ruas kiri Y dan X yang tadi di sini berpindah ke bawah untuk membagi X yang di atas. Kemudian sama dengan X 2Y, mohon dimaafkan, X pangkat 2Y per X1. Apabila teman-teman melihat X tunggal, maka pangkatnya adalah X pangkat 1, yang kemudian berubah ke sisi sini, berubah menjadi bentuk penyederhanaannya adalah ini, X pangkat 2Y negatif X pangkat 1. Teman-teman pasti masih ingat kan rumusnya? Apabila A pangkat M per A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M negatif A pangkat N
sama dengan A pangkat M negatif pangkat N, karena variabelnya sama A dengan A. Jadi teman-teman bisa tahu bahwasannya apabila di sini X negatif, X juga sama-sama berpangkat, variabelnya sama, maka teman-teman bisa tulis saja X 2Y negatif pangkat 1. Oke, mari kita lanjut. Karena X lebih dari 1, maka X tidak sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan X, Y sama dengan X pangkat 2Y negatif pangkat 1. Jadi kita memperoleh Y sama dengan X pangkat 2Y pangkat negatif 1. Dari sini teman-teman pasti sudah jelas apa yang dimaksud, kenapa kok Y bisa disederhanakan. Persamaan pertama itu mendapatkan X pangkat 2Y pangkat negatif 1. Oke, langkah kedua, ubah persamaan kedua. Persamaan kedua adalah X per Y sama dengan X pangkat 6Y. Oke, dalam menyederhanakan bentuk persamaan yang kedua, kalikan kedua ruas dengan Y. Maka teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini X per Y sama dengan, tadi kan kalikan kedua ruas dengan Y. Maka di sini Y titik itu sama dengan kali, dan Y titik X pangkat 6Y. Maka di sini Y bertemu Y habis meninggalkan X, dan di sini Y kali X sama dengan YX pangkat 6Y. Teman-teman pasti mudah memahami ini, bukan? Yang kedua, bagi kedua ruas dengan X. Maka di sini kita ambil yang baru, X sama dengan Y X pangkat 6Y dibagi X. Di sini akan kita bagi X. Ini bagi X. Dan di sini per X. Sama dengan X dibagi X habis, tinggal menyisakan 1. Y X pangkat 6Y per X sama dengan dibagi X pangkat 1, atau sama dengan YX pangkat 6Y negatif X pangkat 1. Jadi teman-teman bisa dilihat. Kemudian kok Kak di sini kok hasilnya Y sama dengan X pangkat 1 negatif 6Y. Maka teman-teman bisa memperhatikan apabila di sini 1, Y tadi perubahan dari Y X pangkat 6Y negatif pangkat 1. Apabila Y berpindah, maka ini sama dengan Y 1 pangkat
X pangkat 6Y, X pangkat 6Y negatif 1. Lalu teman-teman bisa mengetahui bahwasannya apabila ditemukan 1 per A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat negatif N. Maka di sini dirubah Y sama dengan 1 per X6 Y negatif 1 sama dengan X pangkat negatif dalam kurung 6Y dikali negatif 1 dalam kurung. Jadi negatif kali 6Y sama dengan negatif 6Y, negatif pangkat 6Y, negatif dikali negatif pangkat 1 sama dengan positif 1. Jadi teman-teman bisa lihat perubahannya adalah Y berubah menjadi X positif 1, hasil perkalian negatif dengan negatif 1, negatif 6Y perkalian dari negatif kali positif pangkat positif 6Y. Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwasanya hasil dari Y sama dengan X pangkat 1 negatif 6Y itu adalah dari perubahan bentuk tadi. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan berikut dan akan dijelaskan kemudian seperti mari kita lanjut. Kenapa tadi kok bisa mendapatkan Y sama dengan X pangkat 1 negatif 6Y. Tadi sudah dijelaskan, ini pun ada penjelasan secara tulisannya juga. Langkah-langkah aljabar untuk menyederhanakan atau mengubah bentuk suatu persamaan matematika pada langkah 2 atau persamaan yang kedua tadi pada bab pengerjaan langkah kedua. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap tahapannya. 1. Persamaan awal X per Y sama dengan X 6Y. X pangkat 6Y. Ini adalah persamaan kedua yang ingin diubah bentuknya. Di sini variabel X dibagi dengan Y di ruas kiri dan di ruas kanan terdapat ekspresi eksponen X pangkat 6Y. Di sini ekspresi eksponen di ruas kanan X pangkat 6Y. Oke. Mengalihkan kedua ruas dengan Y untuk menghilangkan penyebut Y di ruas kiri, kedua sisi dikalikan dengan Y. Ruas kiri tadi dari bentuk X, Y sama dengan X pangkat 6Y. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Maka kita ketahui ruas kiri apabila X per Y dikalikan Y, Y saling menghabisi, maka X dikali 1 karena ini Y dibagi Y habis menjadikan dia 1 tunggal, maka X dikalikan 1 adalah X. Dan ruas kanan itu X pangkat 6Y tadi. X pangkat 6Y dikalikan Y sama dengan Y X pangkat 6Y. Teman-teman bisa tahu di ruas kanan tadi juga dikalikan Y agar di ruas kiri Y-nya hilang, sehingga menghasilkan persamaan X sama dengan Y X pangkat 6Y. Dari situ teman-teman memahami
bahwasanya konsep dasar dari penyederhanaan langkah pertama dari X per Y sama dengan X pangkat 6Y dikalikan kedua ruasnya dikalikan Y dengan Y. Maka hasilnya X sama dengan YX pangkat 6Y. Lalu setelah ditemukan atau dikalikan dengan Y, kemudian kita bagi dengan X. Mengapa demikian? Membagi kedua ruas dengan X, selanjutnya untuk mengelompokkan variabel X. Kedua ruas dibagi dengan X dalam kurung atau dengan asumsi X tidak sama dengan 0. Maka ruas kiri tadi dari bentuk ini tadi ya teman-teman, X sama dengan Y X pangkat 6Y. Di sini dibagi dengan X dibagi dengan X habis, atau kita lihat teman-teman di sini X dengan X habis menyisakan 1. Dan Y dibagi X atau per aja ya, per X sama dengan YX pangkat 6Y dibagi X, ini sama dengan pangkat 1 ya teman-teman. Itu sama dengan Y X pangkat 6Y negatif X. Karena di sini X bentuk tunggal, kita bisa tuliskan X pangkat 1. Jadi hasilnya bisa teman-teman lihat, Y dikali X pangkat 6Y negatif pangkat 1. Dengan menggunakan sifat eksponen, apabila A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M negatif pangkat N. Sehingga diperoleh dari keduanya, ruas kiri adalah 1 dan ruas sama dengan ruas kanan, yaitu YX pangkat 6Y negatif pangkat 1. Dari sini teman-teman bisa memahami. Yang kemudian hasil akhir menyatakan dalam bentuk Y. Langkah terakhir bertujuan untuk mengisolasi variabel Y agar berada sendirian di salah satu ruas. Caranya adalah membagi kedua ruas dengan X pangkat 6Y negatif pangkat 1. Maka ditemukan teman-teman, tadi kan bentuk awalnya 1 Y X pangkat 6Y pangkat negatif 1. Apabila dipindah, ini sama dengan Y sama dengan satunya pindah ke atas, dan X pangkat 6Y negatif pangkat 1-nya di bawah. Berdasarkan sifat eksponen, bentuk pecahan 1 per A pangkat N bisa ditulis sebagai bilangan berpangkat negatif atau dalam kurung A pangkat negatif N. Maka teman-teman bisa lihat dari 1 pangkat X 6Y negatif pangkat 1 sama dengan X negatif dalam kurung pangkat 6Y negatif pangkat 1. Negatif kali positif 6Y sama dengan negatif 6Y. Di sini teman-teman bisa lihat
Dan negatif kalikan negatif pangkat 1 sama dengan positif 1. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari perkalian ini dengan ini, maka hasilnya adalah X pangkat 1 negatif 6Y. Semoga teman-teman bisa memahami. Mari kita lanjut. Langkah ketiga, samakan kedua bentuk karena keduanya sama-sama menyatakan Y. Teman-teman bisa lihat ini tadi di ruas kiri itu adalah persamaan bentuk pertama, dan di ruas kanan adalah persamaan bentuk hasil persamaan penyederhanaan bentuk kedua. Jadi teman-teman ingat, karena X lebih dari 1, fungsi eksponensial bersifat 1, sehingga pangkatnya harus sama. Jadi teman-teman bisa menemukan di sini ada variabel X bertemu variabel X. Maka X dengan X habis, kita lihat penyelesaian dari pangkatnya. Maka teman-teman bisa tuliskan pangkat 2Y negatif pangkat 1 ditulis di sini, dan pangkat 1 negatif pangkat 6Y ditulis di sini. Perbedaannya adalah milik persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 pada ruas kiri, persamaan 2 pada ruas kanan. Pindahkan suku-suku. Maka teman-teman bisa, kenapa bisa memperoleh hasil seperti itu? 2Y negatif 1 sama dengan di ruas kiri 1 negatif 6Y. Itu apabila dipindah, ini pindah ke kanan jadi positif, ini turun 1 menjadi 1, negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif 1, dan 2Y tetap turun. Di sini ada negatif 6Y berpindah ke ruas kiri, maka jadi positif 6Y. Jadi 1 tambah 1 2 di ruas kanan, dan 2Y tambah 6Y sama dengan 8Y di ruas kiri. Jadi teman-teman bisa mengetahui pindahkan suku-suku berikut, terus dijumlahkan dengan komponen yang sama, variabel yang sama, teman-teman mendapatkan 8Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 1/4. Teman-teman, mari kita lanjut. 8Y tadi, Y tetap 2 di atas, dan sebagai penantang itu turunnya di bawah, atau 8-nya di bawah. Jadi 2/8. Kenapa ini hasilnya 1/4? Ini disederhanakan. 2 membagi dirinya menjadi 1, dan yang ditantang itu membagi penantangnya 8 dibagi 2 sama dengan 4, yaitu Y sama dengan 1/4. Jadi teman-teman bisa mengetahui cara pemerolehan dari nilai suatu bentuk variabel Y, yaitu 1/4. Mari kita lanjut. Oke teman-teman, tadi di pembahasan sebelumnya kita mendapatkan nilai dari variabel Y, yaitu 1/4. Dan kita akan melanjutkan mencari variabel X. Karena dari bentuk soal yang kita mau cari tadi adalah bentuk variabel X. Dengan langkah pertama menyederhanakan persamaan 1, kemudian persamaan 2, kita bandingkan, substitusikan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ruas sisi kanan, ruas sisi kiri untuk mencari Y, dan Y yang kita dapat adalah 1/4. Maka dari itu, langkah 4, tentukan nilai X. Substitusi ke persamaan pertama. Teman-teman ingat kan, substitusi persamaan pertama tadi ialah XY sama dengan
X pangkat 2Y. Jadi di sini teman-teman bisa melihat nilai Y tadi kan 1/4, di sini 1/4, dan di sini X dikalikan X, dan di sini X perpangkatannya 2, dan nilai Y diganti 1/4. Maka hasil dari X kalikan 1/4 yaitu X per 4 sama dengan X pangkat 2 kalikan pangkat 1/4 yaitu X pangkat setengah. Hasil dari ini jadi X pangkat setengah. Teman-teman bisa memahami sampai di sini. Maka dari itu kita misalkan T itu adalah akar X. Teman-teman bisa lihat di sini akar X itu sama dengan T, atau di sini X pangkat setengah itu sama dengan X negatif pangkat 2. Atau teman-teman bisa lihat, bisa menjadikannya akar X. Jadi di sini X pangkat setengah itu adalah T. Jadi di ruas kanan kita sudah menemukan nilai T, dan per 4. Jadi teman-teman bisa mengandaikan nilai X itu berapa kalau seandainya T itu sama dengan akar X. Jadi teman-teman bisa lihat atau bisa teman-teman kalikan, kok bisa akar pangkat X sama dengan setengah itu sama dengan akar X. Jadi teman-teman untuk menjadikannya variabel tunggal seperti ini, setengah itu dikalikan berapa sih agar bisa menjadi X? Ya, tentu saja setengah dikalikan pangkat setengah dikalikan pangkat 2. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, apabila di sini akar X adalah T, yaitu X pangkat setengah, maka X yang tunggal ini harus dikalikan 2 untuk menyamakan T tadi. Jadi T berpangkat 2. Jadi sehingga teman-teman bisa lihat X sama dengan T pangkat 2. Jadi untuk menjadikan variabel X tunggal berpangkat tunggal tadi, setengah harus dikompar atau dikalikan pangkat 2 dan menjadi bentuk X. Jadi X tak berpangkat itu sama dengan T berpangkat 2. Mari kita lanjut. Maka bisa teman-teman dapatkan hasil tadi seperti yang sudah dibahas. Di sini adalah X, dan di sini adalah bentuk X pangkat setengah. X menjadi T pangkat 2, dan X pangkat setengah atau akar X tetap menjadi T. Dan di sini tetap penyebutnya adalah 4. Kalikan dengan 4. Kalikan dengan 4 di sini adalah misal dikali 4, T pangkat 2 per 4 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan T. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya adalah 4 ditantang 4 1, T2 dibagi 1 ya tetap T2, 4 kali T sama dengan 4T.
Kemudian faktorkan. Faktorkan yaitu apa yang bisa menjadi T pangkat 2 dan bisa menjadi bentuk 4T. Kalau dipindah jadi di sisi kanan ruas 0 menjadi negatif 4T, yaitu T dikali T pangkat 2, T dikali negatif 4 sama dengan 4T di ruas kanan atau di ruas kirinya menjadi negatif 4T. Atau teman-teman bisa melihatnya seperti ini, T kuadrat di ruas kanannya 0 dari bentuk pemfaktoran sama dengan T dikalikan kurung T negatif 4 sama dengan 0. Atau cara mudahnya teman-teman tinggal T2 ini tadi, T kuadrat per 4T dibagi T dengan T. T habis, tinggal T. Di sini T habis, tinggal 4. Jadi yang kita peroleh adalah T sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah 4. Karena X lebih dari 1, maksudnya X lebih dari 1, kita nggak mungkin pakai negatif 4 kan. Jadi pakai 4 ini tadi. Maka T sama dengan akar X lebih dari 1, sehingga T adalah hasilnya 4. Atau paling cara gampangnya adalah T kuadrat tadi dibagi T sama dengan 4T dibagi T. Jadi T sama dengan 4. Silogismenya begitu, jadi T adalah 4. Tadi teman-teman bisa lihat T adalah sama dengan akar X. T sama dengan akar X. Lalu untuk mencari variabel X, apakah sama dengan bentuk akar X? Tentu tidak. Akar X supaya akarnya itu hilang bagaimana? Betul sekali, dikalikan pangkat 2. Di sini dikali pangkat 2, di sini T juga dikali pangkat 2. Jadi T kuadrat sama dengan X. T tadi bentuknya berapa? 4, tulis 4 berpangkat 2 sama dengan X. Maka nilai X sama dengan 16. Jadi teman-teman bisa tahu bahwasanya nilai X itu adalah 16. Seperti yang dijelaskan video selanjutnya. Mari kita lanjut. Akibatnya X sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Hasil dari X adalah 16. Dari nilai yang kita cari, kita sudah menemukan bahwasannya nilai variabel X adalah 16 dari mencari bentuk variabel sederhana, bentuk persamaan 1 dan persamaan 2. Yang dicari Y-nya dulu, Y-nya sudah ketemu 1/4 dan hasilnya adalah pencarian X. Pencarian X adalah hasilnya 16. Tapi teman-teman yang masih bisa belum nah juga di sini akan kita jelaskan. Berikut adalah penjelasan detail alur matematika dari gambar tersebut. Substitusi ke persamaan pertama. Yang pertama tadi substitusi ke persamaan yang pertama. Di langkah ini nilai variabel Y yang sudah diketahui nilainya, yaitu Y sama dengan 1/4, dimasukkan ke dalam persamaan pertama. X kali Y sama dengan X pangkat 2Y. Ketika nilai Y 1/4 disubstitusikan, persamaan menjadi tadi yang bentuknya di sini Y diganti 1/4 dan pangkat Y juga diganti 1/4. Oke, mari kita lanjut.
Menyederhanakan persamaan-persamaan di atas disederhanakan pada kedua ruasnya. Ruas kiri X dikalikan seperempat sama dengan X per 4. Ruas kanan eksponen dikalikan, yaitu pangkat 2 dikalikan seperempat atau pangkat 2 dikalikan Y tadi. Jadi kita harus mendapatkan hasilnya 2/8. Maaf, hasilnya adalah 2/4. Keliru saya. 2/4. 2/4. 2/4 disederhanakan, 2 dibagi dirinya sendiri menjadi 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2/2. Hasil dari penyederhanaan 2 kali seperempat tadi. Jadinya 2/4, 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Sehingga menjadi X pangkat setengah. Maka diperoleh persamaan baru dari bentuk pencarian Y tadi, dimasukkan ke persamaan 1. X hasilnya sama dengan X per 4 sama dengan X pangkat setengah. Di sini teman-teman bisa lihat. Mari kita lanjut. Metode permisalan tadi variabel baru T. Ini permisalan baru tadi T dari bentuk, teman-teman bisa mengetahui bahasanya tadi ada X per 4 sama dengan X pangkat setengah. Untuk mempermudah penyelesaian persamaan tadi, maka perubahannya adalah diganti huruf T untuk mempermudah penyelesaian persamaan yang memiliki bentuk pangkat pecahan. Pecahan itu seperti ini, bentuk pangkat X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah. Dilakukan permisalan menggunakan variabel baru T. Jadi permisalan T tadi adalah akar X, atau akar X itu adalah X pangkat setengah. Ingat bahwa akar X sama nilainya dengan X pangkat setengah. Sehingga jika kedua ruas dikuadratkan, kenapa kok bisa dikuadratkan? Ini sama dengan apabila menjadi X pangkat setengah, untuk menjadi X itu setengahnya dikalikan 2. Jadi X. Dan di sini karena ada 2 X T tadi T tadi adalah akar X, jadi tulis akar X tadi adalah T, dan X-nya adalah bentuk dari kelipatan 2 tadi, X pangkat 2. T sama dengan akar X, maka X biasa adalah T pangkat 2. Sehingga jika kedua ruas dikuadratkan, T pangkat 2 sama dengan akar X pangkat 2, maka kita mendapatkan nilai X adalah T pangkat 2. Teman-teman bisa memahaminya dari sini, maka dapat hasilkan X per 4 sama dengan X pangkat setengah adalah jika akar X adalah T, maka X pangkat setengah adalah T, dan X biasa adalah T pangkat 2 per 4. Lanjut. Tujuan langkah ini, permisalan ini sengaja dilakukan agar kita bisa mengubah persamaan awal yang memiliki pangkat pecahan. Oke, bagi teman-teman yang memahami pangkat apa itu namanya, pecahan itu bisa langsung memahami, tidak masalah, tidak di permisalan T. Tapi ini untuk mempermudah kita, permisalan akar pangkat pecahan tadi X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah menjadi persamaan kuadrat biasa berbasis variabel T. Nantinya persamaan X per 4 sama dengan X pangkat setengah akan berubah menjadi T pangkat 2 per 4 sama dengan T.
Dari sinilah proses kalikan dengan 4 dan faktorkan yang Anda tanyakan sebelumnya akan dimulai untuk menemukan nilai numerik T lalu mengembalikannya ke nilai X. Jadi setelah dimisalkan jadi huruf T tadi, kita akan mengembalikannya menjadi huruf X. Jadi teman-teman bisa memahaminya bahwasannya apabila ini dikerjakan secara biasa ya, basis biasa, maka ini bisa juga teman-teman permudah bawahnya. Ini untuk menjadikannya variabel X tunggal, maka dikalikan pangkat 2 dan X yang sama juga dikalikan pangkat 2. Jadi X kuadrat per sama dengan X kuadrat per 4 sama dengan X. Maka di sini teman-teman bisa melihat ini bedanya adalah T kuadrat T4 kuadrat maksudnya kalau dirubah ya. Maaf, dan di sini adalah 4 dan di sini adalah T kuadrat. Atau bisa teman-teman bagi lagi 2 menjadi T kuadrat per 4 sama dengan T. Dari sinilah proses kalikan dengan 4 dan faktorkan yang Anda tanyakan sebelumnya akan dimulai untuk menemukan nilai numerik T, lalu mengembalikannya ke nilai X. Maaf, tadi belum sempat ya 4 dikalikan, maksudnya 2 ya, jadi 16 di sini teman-teman. Maaf sekali, 16. Jadi di sini adalah X pangkat 2 per 16X dibagi X lagi, X hilang jadi X biasa, X pangkat 2 nya jadi X biasa, dan X yang tunggal tadi yang dikalikan 16 jadi hilang, 16 kali 1 16. Jadi walaupun teman-teman mau diganti T atau mau langsung jujuk atau langsung ke permasalahan, bisa teman-teman kerjakan seperti yang X tadi dirubah. Jadi teman-teman bisa mengandaikannya seperti itu. Jadi di sini untuk menghilangkan setengahnya dikali pangkat 2, X-nya juga dikalikan pangkat 2, dan 4-nya dipangkatkan 2 juga. Jadi hasilnya 16 X kuadrat dibagi X sama dengan X, dan X biasa dibagi X sama dengan 1, hilang jadi X per 16. Kalau dipindah ruas, 16 itu menjadi X sama dengan 16. Lalu mengembalikannya ke X. Kalau teman-teman langsung ke X tadi, nggak usah dikembalikan dari T menjadi X. Jadi teman-teman bisa langsung jujuk semuanya dikalikan per pangkatan 2 untuk menghilangkan variabel pecahan yang tadinya pangkat pecahan atau pangkat setengah 1/2 tadi. Di sini teman-teman paham bukan? Maka kita lanjut. Untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi apakah jawabannya tadi adalah Y seperempat dan X adalah 16 itu benar, maka kita teman-teman bisa verifikasi dengan persamaan pertama tadi. Persamaan pertama kan sama di ruas sisi kanan itu adalah XY sama dengan X2Y.
X pangkat 2Y. Jadi di sini ruas kanan, di sini ruas kiri. Jadi tinggal masukkan nilainya. X adalah kita dapatkan tadi adalah hasilnya 16 dan Y adalah 1/4. Nilai X Y jadi adalah 16 kalikan 1/4 adalah 4 dan X pangkat 2Y adalah X pangkat 2Y adalah 16 pangkat setengah dari 16 pangkat 2 Y-nya tadi berapa? 1/4. 1/4 kali 2 adalah setengah. Jadi 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah itu sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi nilai ruas pertama dan ruas kedua adalah benar. Hasilnya adalah sama-sama 4. Berarti kasus yang pertama, pada persamaan pertama kita memperoleh jawabannya adalah good, benar, excellent. Kemudian kita praktekkan di persamaan kedua. Persamaan kedua tadi adalah nilainya adalah di ruas kiri adalah X per Y sama dengan X pangkat 6Y. Kalau teman-teman lihat adalah di sini adalah ruas kiri, di sini adalah ruas kanan. Jadi teman-teman bisa memasukkan nilai X tadi adalah 16 dan Y adalah 1/4. 16 dibagi 1/4 sama dengan 16 dikalikan 4. 4 dikalikan 16 adalah 64. Dan di pangkat yang tadi adalah di ruas kanan X pangkat 6Y sama dengan nilai X adalah 16 dan pangkat Y itu adalah 1/4 sama dengan 16 pangkat 6 dari 6 ini dan Y adalah di 1/4 kalikan pangkat 1/4. Jadi teman-teman bisa langsung jujuk atau bisa dilangsungkan saja 16 pangkat 6/4 sama dengan disederhanakan 16 pangkat 3/2. Teman-teman hilangkan 2 jadi akar 16 dan di luar 3-nya itu kita pisahkan akar 16 kurung jadi pangkat 3. Jadi akar 16 itu adalah 4 dan dalam kurungnya masukkan jadi pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Hasil verifikasi kepersamaan 2 X per Y sama dengan X pangkat 6Y 64 dan 64. Hasilnya sama, sebanding. Jadi verifikasi kedua adalah good, benar. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya adalah X sama dengan 16 dari hasil variabel Y yang ditemukan adalah 1/4 dan pembuktian X adalah 16 itu adalah benar. Kemudian kita verifikasi pada pola umum. Soal ini memiliki pola yang sama dengan soal sebelumnya. Jika diberikan XY sama dengan XMY, ini sama dengan teman-teman bisa rubah XY tadi pada persamaan 1 X 2Y. Karena di sini adalah pangkat bentuk pertama, kita rubah menjadi M. 2 itu M. Dan persamaan kedua adalah XY sama dengan X
6Y, atau kita bisa rubah jadi N itu adalah 6. Jadi kemudian langsung saja kita lanjut. Dengan X lebih dari 1, maka ubah menjadi Y sama dengan X pangkat MY negatif 1, dan ruas kedua Y sama dengan X pangkat 1 negatif NY. Seperti teman-teman temukan tadi, untuk menemukan variabel Y disederhanakan persamaannya itu, kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk seperti ini. Apabila ruas pertama Y sama dengan X, ingat lagi 2Y negatif 1, karena X tadi itu berpindah ya teman-teman. X tadi berpindah untuk membagi ini jadi X, dan di sini sama dengan Y, karena tadi bentuk X di atas ya, gini. Jadi X 6Y atau sama dengan X pangkat 1 negatif 6Y. Cara paling cepatnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat Y sama dengan X pangkat MY negatif pangkat 1, dan ruas kedua dari persamaan kedua Y sama dengan X pangkat 1 negatif NY. Samakan pangkat. Di sini teman-teman bisa lihat ini Y dengan Y memiliki basis X yang sama. Jadi X hilang, kita hilangkan. Beradu pangkat. Compare dengan pangkat. Jadi MY kita tulis di sini, dan 1 negatif NY kita tulis di sini. 1 negatif 1 sama dengan 1. Jika kita hendak jumlahkan, maka negatif 1 berpindah ruas jadi positif plus 1. 1 plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, dan negatif NY kita rubah ke kiri, misalnya M Y jadi positif NY, dan 1 plus 1 tadi. Jadi teman-teman bisa tulis Y M plus N sama dengan 2. Apabila kita pindah ruas, maka M dengan N itu menantang 2, jadi dibagi M plus N. Jadi teman-teman bisa lihat ini sama dengan Y sama dengan 2 per 2 plus 6 sama dengan 1/4, ini sama dengan Y yang MN nya tadi dirubah untuk menantang jadi M plus N. 2 tadi 1 ditambah 1 seperti ini. Karena teman-teman kita sudah bahas tadi nilai M di awal itu adalah 2 dan N itu adalah pangkat 6 tadi, jadi teman-teman tinggal tulis M itu 2 dan N itu adalah 6. 2 tambah 6 itu adalah 8 per 2. 2 membagi dirinya adalah 1, dan 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 1/4. Hasilnya adalah 1/4. Hasil dari Y adalah 1/4 dari pola umum yang kita bisa sajikan tadi. Hasilnya adalah Y tetap sama 1/4, yang akhirnya menghasilkan X
sama dengan 16. Jadi teman-teman bisa mengetahui ketika dengan cara apapun dari persamaan, penyederhanaan, dan pola umum yang kita gabungkan tadi, teman-teman bisa melihat hasilnya Y tetap seperempat, dan ketika dimasukkan Y itu dalam pola persamaan bentuk pertama, hasilnya adalah X memenuhi nilai 16. Dan kita uji lagi teman-teman, apakah nilai X 16 dengan Y seperempat itu menghasilkan ruas kanan dan ruas kiri yang sama. Oh, ternyata benar. Maka dari situ kita verifikasi dari persamaan 1, 2, dan pola umum, kita dapatkan hasil yang